توسلنا بقرآنك الكريم تنور بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علم اليقين توفقني لحسن العبادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعلم النفع وببركات علومه وبكل دارين آمين. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أحب إلى الله من فطرتين فطرة دمع من خشية الله وفطرة دم تهرب في سبيل الله وآثر في سبيل الله وآثر في فريضة من الله. وقال عليه الصلاة والسلام كل عين باقية يوم القيامة إلا عينا غضت من محارم الله وعينا سهرت في سبيل الله وعينا بكت من خشية الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. وروي أن آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض مكث 300 سنة لا يرفع رأسه إلى السماء حياء من الله. قال ابن عباس بكى آدم وحواء على ما فاتهما من نعيم الجنة ولم يأكلا ولم يشربا 40 يوما ولم يقربوا آدم حواء 100 سنة. وقيل لو أن دموع أهل الأرض جمعت لكانت دموع داود أكثر حيث أصاب الخطيئة. ولو أن دموع داود ودموع أهل الأرض جمعت لكانت دموع آدم أكثر حيث أخرجه الله من الجنة. ذكر ذلك في تفسير البغوي والله أعلم. Alhamdulillah, kembali malam ini kita dipertemukan di Masjid Jami Al-Ikhlas dalam rangka beribadah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dengan waktu Isya kajian kita seputar tangisan seseorang yang dilandasi karena takut kepada Allah. Al-buka min khasyatillah. An Abi Umamah, dari sahabat Abi Umamah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syai'un ahabbu ilallah min fitrataini. Tidak ada yang lebih Allah Ta'ala sukai, melebihi kecintaan Allah kepada tetesan air mata hambanya yang keluar karena dilandasi takut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah
wassalam. Warubiya nama Adam alaihissalam diriwayatkan bahwasanya Nabi Allah Adam alaihissalam lama begitu ilal ardi ketika dikeluarkan dari surga ke dunia. Apakah salah bumi atin sama Nabi Adam dikeluarkan dari Allah? Begitu dikeluarin dari surga ke dunia, nangisnya salah bumi atin sama 300 tahun. Ya Allah, kita nangis saja menyebut melemah, apalagi 300 tahun. Walayar pakrosahu ilas sama hayaan minallah 300 tahun menangisi apa yang terjadi selama itu juga dalam penyesalannya tidak pernah mengangkat kepalanya ke atas. 300 tahun untuk saja layar pakrosan hayaan minallah, semata-mata karena malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqala Ibn Abbas, berkata Abdullah bin Abbas, baka Adam wa Hawa ala mafatahuma min na'imil jannah. Abdullah bin Abbas berkata Adam dan Hawa itu menangisi apa yang ia langgar di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai penyesalannya Adam dan Hawa, walam yakula walam yashroba arba'ina yauman, 40 hari gak makan gak minum. Sebagai bentuk penyesalannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yakrobu Adam wa Hawa mi'ata sana, sejak dikeluarkan dari surga, Adam dan Hawa itu tidak ketemu selama 100 tahun. Kita sehari-hari aja ketemu Amerika, dia ada 100 tahun. Wakilah dan dikatakan lau anna dumu'a ahli al-ardi jumi'at lakana dumu'a Daud aktar. Seandainya seluruh penduduk bumi air matanya dikumpulin jadi satu, masih lebih banyak air matanya Nabi Daud alaihissalam. Walau anna dumu'a Daud wa dumu'a ahli al-ardi jumi'at lakana dumu'a Adam aktar. Seandainya air mata Nabi Daud digabung dengan air mata seluruh penduduk bumi, masih lebih banyak air matanya Nabi Allah Adam alaihissalam. Sujudnya 200 tahun. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sujud baca itu 200 tahun, itu pada pasir, belum ada karpet, belum ada apa, belum ada toko karpet, dunia karpet belum ada. Jadi itu
derai air mata membanjiri tempat di mana Nabi Adam meletakkan kepalanya. Ada air mata yang pedas, ada air mata yang tidak pedas. Tergantung bagaimana isi hati. Kalau hatinya gembira, air matanya tidak pedas, nangis tidak umur. Yang umur itu, bengkak itu air mata yang hati ini belum siap menerima keadaan. Tanpa diawali dengan penyakit, tanpa diawali dengan sebab, anggota keluarga tercinta meninggal, mental belum siap, keimanan belum kuat untuk menerima takdir ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum menerima 100%. Penyesalan itu ada, rasa tidak puas itu ada, menimbulkan rasa yang tidak nyaman di hati, keluarlah air mata. Itu mata jadi bengkak. Ada air mata tetap keluar tapi tidak membekas, air mata bahagia. Anaknya Abu Lahab namanya Durrah. Abu Lahab itu namanya Abdul Uzza, yang sudah divonis oleh Allah dan istrinya sebagai penghuni neraka. Saya selamat dan kalahab wa mar'atuhu hamalat. Abu Lahab dan istrinya divonis oleh Allah, bahkan menjadi nama sebuah surat. Karena dalam dakwah Rasul yang paling benci itu Abu Lahab. Istrinya tukang bawa kayu yang ada durinya. Kayu yang ada durinya, kayu apa zaman? Bosan. Ya. Kayu yang banyak durinya, tiap hari ditaruh di jalan di mana Nabi Muhammad biasa lewat situ. Itu yang tukang bawa kayu berduri, istrinya Abu Lahab, namanya Ummu Jamil. Namanya cakep, Jamil. Jamil itu indah, cantik, Jamilah. Memang orangnya cakep. Abu Lahab itu ganteng, istrinya Ummu Jamil itu cantik. Tapi dua-duanya divonis Allah menjadi penghuni neraka. Itu kayu. Kayu yang berduri itu sampai hari ini masih ada. Supaya umat Islam sadar akan perjuangan Nabi, rintangan, cobaan, usaha untuk pembunuhan. Itu kayu yang berduri sampai sekarang masih ada, masih tumbuh. Tapi tumbuhnya hanya ada di mana jalan yang dulu Nabi hijrah lewat. Masih tumbuh di Gunung Sur. Tiada kayu biru waktu, kayu yang berduri biasanya ada dulu di sini di belakang Jabir. Pohon salak, pohon salak itu batangnya kan bulu-bulu, sejenis pohon salak dulu yang dibawa oleh Ummu Jamil, istri
itu sekeluarga tuh. Abu Lahab juga punya anak laki namanya Utbah. Malah Utbah nikah dengan putrinya Rasulullah, Ummi Kulsum dan Ruqayyah. Dua anaknya Abu Lahab dinikahkan. Begitu Nabi dapat wahyu menjadi Rasul, perintah kenabian ke Rasulullah turun, berbalik. Yang tadinya jadi besan jadi mantu, bencina luar biasa. Itu si Utbah, mantunya Rasulullah, suaminya Ruqayyah, menudai Rasulullah. Mantu menudai perempuan, berbagi badan. Dulu kan mantu itu baru dikenal hebat sama perempuan. Kalau lebaran udah bisa naik badan. Kalau perempuan Bandeng rawa belum. badan dia Gede-gede banget bandeng. umur 3 tahun. Banyak biolog. Kalau pas lagi hari-hari Imlek itu bandeng yang gede, banyak isi perutnya enak. Pakai nasi doang makan dikit-dikit. Ini mantunya Rasulullah yang namanya Utbah, anaknya Abu Lahab. Begitu Nabi mendapatkan kenabian Rasulullah, berbalik memusuhi Nabi, diludahi Nabi. Nabi langsung berdoa karena wajah Nabi yang diludahi sama menantunya. Doa Nabi dikabul oleh Allah. Si Utbah, anaknya Abu Lahab, mantunya Rasulullah, dia meludahi Nabi. Dalam perjalanan diterkam harimau. Di Mekah gak ada harimau, gak ada anjing. Tapi tiba-tiba doa Nabi dikabul. Itu Utbah diterkam harimau. Beritanya viral, doa Nabi dikabul. Jadi musuh lebih mewaspadai Nabi. Setelah meninggal itu anaknya, Abu Lahab terkena penyakit wabah, bisul. Mengenal bisul. Ada bisul yang besar, ada bisul yang kecil. Kalau bisul yang kecil apa namanya? Menir. Bisul menir, kecil tapi mempet. Obatnya tidak ada di apotek. Obatnya pandan. Upil. Iya. Upil. Entah dari mana itu orang tua berkeyakinan bisul kecil, bisul menir, obatnya kotoran hidup yang tidak terlalu kering, tidak terlalu basah. Itu zaman dulu. Anak-anak yang suka main kotoran, kalau habis hujan, biasanya beberapa hari kemudian suka pada disuruh dia. Obatnya cuma itu. Udah kepes, hilang. Tapi kalau disuruh yang besar nggak bisa. Dia ada nanahnya, ada darahnya. Dia harus ditumpuk pada hari yang sudah cukup untuk mecah. Tidak bisa digagalin, kalau digagalin dangkal. Nanti
sampai semua penduduk Mekah geli sama Bilal. Jenazahnya dibiarkan. Akhirnya nggak disentuh pakai tangan, didorong-dorong aja pakai sekrut, didorong-dorong 3 lubang, udah langsung. Itu balasan Allah kepada seseorang yang musuh Islam yang namanya Abdul Uzza atau Abu Lahab. Dia punya anak perempuan namanya Durrah, ikut hijrah kepada Rasul. Dia beriman jalan dari Mekah sendiri, dia ikut rombongan melewati padang pasir yang panjang sampai di Madinah, menyatu dengan penduduk Ansor, penduduk Madinah. Hari berganti minggu, berganti bulan, warga Madinah tahu kalau si Durrah ini anaknya Abu Lahab. Mulai ada suara-suara kedengeran masuk ke telinga Durrah anaknya Abu Lahab. Gak enak diomongan. Wah, ini anaknya kan bakal neraka ada di sini. Dibilang begitu. Wah, ini anaknya Abu Lahab ada di sini. Nabi sama Rasulullah sedulur. Tapi Rasulullah tidak buru-buru menanggapi aduannya. 3 hari itu dulu hampir frustasi, hampir kembali ke Mekah. Setelah di tengah perasaan menyerah, Allah turunkan wahyu, di mana isi wahyu itu pembelaan terhadap Durrah yang sudah beriman, yang sudah Islam, untuk tidak dibawa masalah keburukan orang tua. Rasulullah langsung sampaikan itu wahyu di Masjid Nabawi di hadapan penduduk Ansor untuk tidak memperlakukan putri dari Abu Lahab dan tidak dikait-kaitkan dengan keburukan orang tuanya. Dia bersama dengan kita, seiman, seagama, saudara kita. Selama beberapa hari nangis itu dulu. Setelah ada pernyataan yang berisi tentang dukungan dan pembelaan, itu dulu nangis lagi, tapi nangisnya nangis bahagia. Kalau kami nangis khawatir, takut akan diperlakukan sama dengan orang tuanya, tetapi itu tidak terjadi. Kalau sudah seiman, seagama, sama seperti saudara sekandung, ibarat bangunan saling menopang, maka berbahagialah dulu dengan menangis tangisan bahagia, karena semua yang pernah membicarakan keburukan orang tuanya hari itu juga minta maaf kepada putri Abu Uzza Abu Lahab yang bernama Durrah, yang mengikuti jejak iman akidah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada nangis bahagia, ada nangis semata karena dorongan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi
Kenapa menangis? Matahari di atas kepala dengan ketinggian 5 jengkal. Dalam posisi semuanya tidak bersama. Kata Allah, kullu ummatin jasiyah. Setiap manusia pada hari itu dalam keadaan terancam. Semuanya mencari pertolongan. Hari itu yang hanya bisa memberi pertolongan, yang bisa memberi syafaat hanya Nabi. Semua tertuju kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada hari itu semua umat manusia menangis illa ainan bakat min khasyatillah. Kecuali orang yang pernah meneteskan air mata dilandasi semata karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yalijun naro rajulan baka min khasyatillah. Dalam sebuah sabda Nabi diriwayatkan oleh seorang sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah ini yang namanya Abdurrahman bin Sakhr. Dia yang menjadi imam sholat jenazah almarhumah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah itu putri dari Abu Bakar As-Siddiq yang ketika terjadi perang Uhud berpisah dengan Nabi. Aisyah itu perang juga. Ketika berpisah rombongan, Aisyah ada di tengah padang pasir tertidur sampai terbitnya matahari. Bertemu dengan seorang sahabat. Karena sahabat tahu ini istri Rasulullah, diantar pulang, dipersilahkan untuk menaiki unta yang sahabat ini bawa. Begitu sampai di Madinah, apa yang terjadi? Tertunjuk menuduh Aisyah berbuat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai 3 hari tidak ada tegur sapa Aisyah dan Rasulullah. Padahal tidak ada apa-apa. Begitu kehidupan ada muncul tuduhan-tuduhan yang tidak dilakukan seseorang. Akhirnya setelah 3 hari Rasulullah tidak ada tegur sapa dalam rumah tangga karena kasus itu meluas, baru turun wahyu sebagai pembelaan dari Allah. Kalau Ummul Mukminin, ibunya para kaum wanita itu tidak berbuat apa yang selama ini dituduhkan orang banyak, maka ketika Rasulullah wafat, ada di pundaknya Aisyah hembusan nafas terakhir. Hembusan nafas terakhir di pundak Aisyah setelah kesemuanya perjuangan sudah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesendiriannya
Rasulullah sudah tiada, diangkatlah abah dari Aisyah oleh Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq itu gelar. Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq itu benar, jujur. Dia yang pertama mengakui peristiwa Isra Mi'raj. Kata Abu Bakar As-Siddiq, jangankan di lapis langit, lebih dari itu jika yang bicara kau Muhammad, aku percaya. Karena kau kalau bicara bukan dengan hawa nafsu. Wa ya'tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kalau kau bicara itu berdasarkan wahyu. Rasulullah itu manusia. Kita juga manusia. Tapi Allah ya'simuka minan nas. Allah melindungi kamu Muhammad dari kejahatan manusia. Maksudnya dilindungi, Nabi Muhammad itu tidak pernah kena ketika melindungi. Tapi ketika dilempar batu berdarah, ketika terkena tombak giginya patah, itu untuk menunjukkan kemanusiaan. Tapi kalau untuk dibunuh tidak bisa, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ya'simuka minan nas. Maka yang mau membunuh itu namanya Suraqa. Sudah asal pedang 3 hari 3 malam. Karena dilindungi Allah, sudah nempel itu pedang dengan tubuh Nabi. Seketika dan Suraqa terprosok dan dibangunin, pedangnya dibunuhin. Kata Nabi, Suraqa hati-hati kalau naik kuda. Mau bilang apa? Mau bilang terima kasih, mau bilang aku menurut, jangan bilang ini. Udah niat jahat, gak bisa ngomong kecuali asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa dibunuh. Tapi kalau luka badannya bisa, ditauhid giginya patah, dia punya kulit matanya pecah, berlumuran darah, itu tauhid. Di tepi gunung ini yang pernah umroh sampai ke tauhid, naik kereta Datuk di sini. Ini Rasulullah di sini, dilempar batu dari sini. Jibril turun, Muhammad, bagaimana kalau 2 gunung ini aku hidupkan mereka yang melempari kamu dengan batu? Jangan diberi, dia nggak tahu kalau aku bakal mengajaknya ke jalan kebenaran. Akhirnya didoain, Allahumma hdi qaumina la ya'lamun. Ya Allah, berilah dia hidayah karena dia tidak tahu. Aku akan dibawa dalam keselamatan. Coba kalau kita tawarin sama Jibril, bagaimana di gunung? Udah dipanggil, sudah jadi doa. Maka Rasulullah sama dengan kita manusia, bisa berdarah, bisa menangis, tapi dia manusia luar biasa. Basarul lakal basar. Dia manusia tapi tidak seperti manusia. Tidurnya dia dapat wahyu. Kalau kita tidurnya dapat apa? Dapat berkat.
duduknya dia berubah, sholat Jumat pun banyak kelamaan. Udah 27 menit. Kalau ada Bapak Jamil dulu nih, saya dulu masih bohong aja. Kalau dalam lama, itu 27 menit kasih terus saya barangkan. Kalau duduknya bersilang, tidak bakal duduknya. Tapi kalau duduknya begini, terus tidur di bantal duduknya, tidurnya mati, dia bisa lihat kata